Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan mahasiswa? Hari ini saya akan menjelaskan terkait pertemuan ke-13 pada mata kuliah Human Capital Management, yaitu produktivitas karyawan. Baik, tujuan pembelajaran pada produktivitas karyawan yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian produktivitas. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan manfaat produktivitas. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan pengukuran produktivitas. Keempat, mahasiswa mampu menjelaskan input dan output produktivitas karyawan. Pengertian produktivitas menurut para ahli, pertama, perspektif holistik produktivitas. Produktivitas itu bukan sekedar ukuran kuantitas output, tetapi merupakan konsep yang multidimensional yang mencakup aspek efisiensi, efektivitas, dan kualitas. Dalam konteks modern, produktivitas juga mempertimbangkan aspek berkelanjutan, yaitu sustainable dan inovasi. Beberapa pendapat para ahli seperti Damayanti di 2009, yaitu produktivitas adalah penekanan pada value creation. Apa itu? Yaitu produktivitas yang dilihat sebagai kemampuan menciptakan nilai tambah melalui transformasi sumber daya. Kemudian adanya integrasi kualitas kuantitas. Tidak hanya mengejar jumlah output, tetapi menjamin kualitas hasil. Contoh aplikasinya dalam industri jasa, produktivitas diukur melalui kepuasan pelanggan dan kualitas layanan. Menurut Sinuan di tahun 2000, time-based measurement menekankan efisiensi waktu sebagai faktor kritis. Kemudian ada human-centric approach yang memposisikan tenaga kerja sebagai elemen sentral produktivitas. Contohnya itu adalah apa? Pengukuran output per jam dan industri manufaktur. Menurut Revianto di tahun 1989 adanya resource optimization, fokus pada optimalisasi seluruh sumber daya organisasi. Kemudian ada comparative analysis yang membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan. Contohnya ada benchmarking produktivitas dengan industri sejenis. Menurut ILO atau International Labour Organization, Global Standardization menyediakan kerangka pengukuran yang konsisten secara internasional. Comprehensive scope seperti mencakup seluruh faktor produksi secara integratif. Bisa diberi contoh yaitu indeks produktivitas tenaga kerja nasional. Apa manfaat produktivitas? Yang pertama, memanfaatkan strategi bagi organisasi. Pertama, peningkatan profitabilitas dengan mekanisme pengurangan biaya per unit melalui efisiensi. Dampaknya apa? Peningkatan margin keuntungan. Jadi ketika kita biaya per unit kita kurangkan atau kita efisiensikan, margin keuntungan kita akan mendapatkan lebih dari sebelumnya. Contohnya yaitu perusahaan manufacturing yang meningkatkan output 20% dengan biaya yang sama. Kemudian ada lagi manfaat keunggulan kompetitif, yaitu diferensiasi, kemampuan menawarkan harga yang lebih kompetitif. Kemudian ada value proposition, yaitu kualitas produk yang lebih konsisten. Contoh retailnya adalah retail chain dengan operasional lebih efisien dapat menawarkan harga yang lebih murah. Kemudian manfaat produktivitas yaitu adalah kapasitas pertumbuhan, yaitu kemampuan meningkatkan skala operasi tanpa menambahkan proporsional sumber daya, kemudian landasan kuat untuk masuk ke pasar baru. Contohnya startup teknologi yang dapat melayani lebih banyak pengguna tanpa tambahan server yang signifikan. Kemudian manfaat transformasional bagi karyawan, pertama peningkatan kapasitas individu seperti skill enhancement, yaitu pengembangan kompetensi melalui praktek terbaik yang diberikan oleh perusahaan. Kemudian ada career capital, yaitu akumulasi pengalaman yang bernilai tinggi, dan seperti contohnya yaitu karyawan yang menguasai lean manufacturing yang menjadi lebih bernilai di pasar tenaga kerja. Kemudian manfaat yang bagi karyawan yaitu psikologis dan motivasi, seperti kepuasan atas pencapaian target, kemudian pengakuan formal dan informal atas kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Program Employee of the Month berdasarkan metrik produktivitas adalah contoh yang bisa diberikan di dalam perusahaan. Ada beberapa cara perhitungan pengukuran produktivitas. Yang pertama ada framework pengukuran komprehensif atau produktivitas parsial, yaitu konsepnya mengisolasi kontribusi satu faktor
produksi, formulanya output atau bagi single input vector, aplikasinya ideal untuk mengidentifikasi area improvement spesifik. Contoh detailnya yaitu produktivitas tenaga kerja sama dengan total output dibagi dengan total jam kerja. Misalnya total outputnya 500 juta dibagi 10.000 per jam sama dengan 50.000 per jam kerja. Kemudian ada produktivitas total, yaitu konsepnya mengukur efisiensi keseluruhan sistem produksi. Formulanya total output bagi total input atau tenaga kerja tambah material tambah modal tambah overhead. Aplikasinya evaluasi kinerja organisasi secara holistik. Contoh detailnya total output 1 miliar, total input 600 juta. Jadi produktivitas totalnya 1 miliar dibagi 600 juta yaitu 1,67. Kemudian ada produktivitas multifaktor. Konsepnya mengkombinasikan beberapa input utama seperti output dibagi tenaga kerja plus modal. Aplikasinya analisis dampak investasi teknologi terhadap tenaga kerja. Biar ada advanced metric yaitu overall effectiveness, yaitu availability kali performance kali quality. Standar dalam manufacturing world class yaitu produktivitas indeks seperti current period productivity dibagi best period productivity kali 100% untuk analisis trend dan progress monitoring. Kemudian ada cara namanya human capital input. Human capital input menggambarkan sumber daya manusia sebagai aset strategi organisasi. Fokusnya pada kualitas, kompetensi, dan kondisi tenaga kerja yang mempengaruhi produktivitas dan kinerja organisasi. Kompetensi level yaitu skill versus unskilled labor, yaitu mengukur proporsi tenaga kerja yang memiliki keahlian dibandingkan dengan tenaga kerja tanpa keahlian. Maknanya apa? Semakin tinggi tingkat tenaga kerja yang terampil, semakin besar potensi organisasi dalam melakukan inovasi, efisiensi, dan penciptaan nilai tambah. Contohnya presentasi pegawai bersertifikasi, tingkat pendidikan rata-rata atau jumlah pelatihan teknis yang diselesaikan per tahun. Kemudian ada namanya Engagement Index, yaitu Survei Employment Engagement. Indeks ini diperoleh dari hasil survei keterikatan karyawan yang mencakup dimensi seperti komitmen emosional, kemudian ada kepuasan kerja, dan loyalitas. Maknanya apa? Engagement yang tinggi berhubungan langsung dengan peningkatan produktivitas, retensi karyawan, serta kepuasan pelanggan. Indikatornya skor rata-rata engagement survei, tingkat turnover sukarela, dan net promoter score karyawan. Kemudian di dalam human capital input ada namanya health and well-being. Ya, penjelasannya yaitu mengukur kesejahteraan fisik dan mental tenaga kerja melalui tingkat absensi dan klaim asuransi kesehatan, kemudian tingkat kesehatan dan kesejahteraan karyawan yang mempengaruhi langsung produktivitas dan biaya operasional organisasi. Kemudian indikatornya persentase ketidakhadiran per bulan, jumlah klaim kesehatan atau jumlah kasus burnout per divisi. Ya, baik, kemudian kita lanjut. Ada namanya technological inputs, yaitu mencakup alat dan sistem digital yang menunjang produktivitas efisiensi organisasi. Seperti investasi di bidang ini memperkuat kapabilitas operasional dan inovasi bisnis. Seperti digital tools, ya, license software, automation system, ya, yang meliputi perangkat lunak yang berlisensi dan sistem optimasi yang digunakan dalam kegiatan operasional. Alat digital membantu mengurangi kesalahan manusia, mempercepat proses, dan meningkatkan akurasi data. Contohnya apa? Jumlah lisensi software aktif yang tingkat adopsi sistem otomatis, ya, ROI, return on investment, investasi teknologi. Kemudian ada namanya infrastruktur, yaitu ada network capacity, ya, kemudian cloud computing resources. Yang ini hal ini menunjukkan kemampuan infrastruktur teknologi termasuk jaringan internet, server, dan layanan komputasi. Ya, kemudian ada namanya makna dari infrastruktur ini, seperti infrastruktur yang kuat memastikan kelancaran komunikasi, keamanan data, dan fleksibilitas kerja jarak jauh.
Contohnya kecepatan jaringan rata-rata kapasitas cloud storage, uptime, sistem IT. Kemudian ada data access, yaitu access to real-time analytic business intelligence. Ya, ini mengukur sejauh mana organisasi memiliki dan memanfaatkan data secara real time untuk pengambilan keputusan. Akses cepat terhadap data analitik memungkinkan pengambilan keputusan berbasis fakta. Contohnya apa? Presentasi proses yang berbasis analitik, jumlah dashboard aktif, tingkat adopsi BI tools. Ya. Kemudian ada proses input yang berkaitan dengan mekanisme dan sistem kerja internal yang menentukan efisiensi, kualitas, dan pembelajaran organisasi. Pertama ada namanya workflow efisiensi, proses cycle time, bottleneck, identification. Ini apa? Mengukur efisiensi alur kerja melalui waktu siklus proses dan identifikasi titik kemacetan atau bottleneck. Maknanya yaitu proses yang efisiensi menurunkan biaya operasional dan meningkatkan produktivitas tim. Contohnya adalah rata-rata waktu penyelesaian tugas jumlah bottleneck yang terdeteksi kuartal. Kemudian ada quality system ISO certification, quality control prosedur. Penjelasannya menunjukkan keberadaan sistem manajemen mutu seperti ISO 951 dan prosedur kontrol kualitas internal. Sistem mutu memastikan konsistensi keandalan dan kepuasan pelanggan. Contoh indikator status sertifikasi ISO, tingkatkan kesalahan produk jasa jumlah audit mutu internal. Ya. Kemudian knowledge management, documentation best practice, mengacu pada sistem dokumentasi dan berbagai pengetahuan dalam organisasi, seperti basis data, SOP, atau praktik terbaik. Meningkatkan pembelajaran organisasi, mempercepat inovasi, dan menjaga keberlanjutan pengetahuan meski terjadi pergantian karyawan. Contohnya adalah jumlah dokumen pengetahuan terarsip, tingkat akses repository, jumlah pelatihan berbasis pengetahuan. Ya, jadi kesimpulan umumnya yaitu ketiga kelompok input ini, human capital input, technological, kemudian proses input, saling terintegrasi untuk menciptakan kapabilitas organisasi yang berkelanjutan. Human capital memberikan kompetensi dan motivasi. Technological input menyediakan alat dan sistem pendukung. Proses input memastikan efisiensi dan kualitas operasional. Kombinasi optimal dari ketiganya menciptakan keunggulan kompetitif berbasis sumber daya atau resource based view, di mana organisasi unggul karena memiliki akses manusia, teknologi, dan proses yang sulit ditiru oleh pesaing. Baik, kemudian ada namanya tangible output, ya hasil yang dapat diukur secara fisik dan finansial dari aktivitas organisasi. Output ini mudah dan diamati dan bersifat kuantitatif dan langsung menunjukkan produktivitas serta efisiensi operasional. Production volume, unit produce, service delivered, ya, yaitu menjelaskan mengukur jumlah barang atau jasa yang berhasil diproduksi atau disediakan dalam periode tertentu. Maknanya itu menunjukkan kapasitas dan efektif operasional organisasi dalam memenuhi permintaan pasar. Indikatornya jumlah unit produk per bulan, jumlah pelanggan yang dilayani, volume proyek yang diselesaikan. Implikasinya pada manajemen sumber daya manusia, tingkat produksi yang tinggi mencerminkan koordinasi tim yang efisien dan kompetensi yang sistem yang baik. Kemudian financial metric yaitu revenue per employee profit contribution menggambarkan kinerja finansial yang dihasilkan oleh tenaga kerja atau unit bisnis. Ya, kemudian adanya mengukur sejauh mana sumber daya manusia berkontribusi terhadap pendapatan dan laba organisasi. Indikatornya pendapatan per karyawan, margin laba per departemen, kontribusi unit terhadap profit total. Meningkatkan efisiensi finansial, menandakan produktivitas tenaga kerja, dan efektif sistem kerja. Kemudian ada namanya quality metric, yaitu first quartile, itu menilai kualitas output melalui tingkat keberhasilan produksi dan percobaan pertama, dan tingkat penolakan dari pelanggan. Maknanya apa? Kualitas tinggi menurunkan biaya rework, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memperkuat reputasi merek. Contohnya yaitu presentasi produk lolos inspeksi pertama, tingkat komplain pelanggan, kemudian rasio return
produk. Implikasinya pada manajemen sumber daya manusia, karyawan dengan kompetensi dan disiplin yang terbaik akan menghasilkan produk berkualitas tinggi. Kemudian ada intangible output, yaitu ada innovation output, ada customer value, ya, organizational learning, kemudian ada sustainable output seperti environmental impact, social contribution, dan employee development. Kesimpulannya apa? Produktivitas karyawan adalah engine pertumbuhan organisasi yang memerlukan pendekatan sistematik pengukuran kuat dan intervensi yang tepat dengan memahami secara mendalam setiap komponen produktivitas. Organisasi dapat mencapai sustainable competitive advantage dalam landscape bisnis yang semakin kompetitif. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ke-13 ini. Ada tugas atau pertanyaan refleksi. Jika saudara ada pertanyaan, boleh kita diskusikan di grup WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.